Saatnya berpetualangan, datang ke Taman Pelangi. Bersama teman-teman semua, yuk kita saling membantu. Aku punya tas berlari dengan si Joko. Bergegaslah ayo berpetualang, saatnya rainbow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Latifatul Farida dengan NIM 01012301 akan melakukan wawancara dengan guru PAI dengan Ibu Neng Yunesi di SDN Angkasa 4. Ibu, bagaimana dengan metode mengajar PAI di SDN 4 ini? Metode pembelajaran ya. Untuk metode pembelajaran yang digunakan, kita suka berganti-ganti. Semuanya guru di sini berjumlah 8 orang, termasuk guru mapel dan guru kelas. Nah, metode pembelajarannya biasanya suka bagaimana kita melihat materi, lalu kita menyesuaikan materi tersebut dengan metode apa yang akan digunakan. Metode pembelajaran itu ada banyak. Yang pertama misalkan ada metode studi kasus. Biasanya memanfaatkan kasus tertentu pada sebuah kelas yang berhubungan dengan materi yang akan dilaksanakan. Kemudian ada juga kita menggunakan metode demonstrasi, yaitu melakukan langsung materi tersebut dengan hal yang bisa kita manfaatkan dengan metode demonstrasi tersebut. Kemudian ada metode jigsaw, yaitu metodenya berkelompok, belajar berkelompok dengan mendalami sebuah tema pada materi yang ada pada pembelajaran waktu itu. Nah, ada lagi metode bermain peran, ya. Kemudian masih banyak metode yang lainnya. Itu semuanya suka berganti, tergantung materi apa yang kita bahas pada waktu tersebut. Gitu. Dari keempat metode barusan, lalu bagaimana apabila ada siswa yang merasa bosan dengan metode pembelajaran yang digunakan? Nah, kalau ada siswa yang merasa bosan, biasanya untuk pembelajaran di kelas bawah ya, kan untuk kelas bawah belum menguasai, ada beberapa yang belum bisa membaca, kadang begitu ya. Soalnya kalau di perkampungan seperti ini biasanya tidak berasal dari TK dulu untuk masuk ke sekolah dasar itu. Biasanya ya berganti-ganti semacam tadi itu metode yang digunakan, kadang menggunakan metode bermain peran untuk lebih memahami materi apa yang dilaksanakan pada hari tersebut. Jadi menyesuaikan juga dengan anaknya. Iya, menyesuaikan dengan anak. Soalnya kalau di pedesaan seperti ini kebanyakan langsung dari rumah tangga, bukan dari TK, bukan dari PAUD gitu ya. Jadi dasarnya hanya dari rumah saja. Iya, hanya belajar sebisa-bisa dari rumah aja. Untuk kelas 1, 2 kadang ada yang belum bisa baca gitu. Kalau untuk kelas 3 ya mungkin udah 2 tahun di sekolah, insya Allah paling ada beberapa, ada 1 orang atau 2 orang gitu. Itu juga yang mungkin berkebutuhan khusus, karena di pedesaan itu kan tidak ada sekolah untuk yang berkebutuhan khusus, jadi terpaksa diterima di sekolah umum, sekolah dasar umum. Lalu dengan menyesuaikan kurikulum saat ini, yaitu kurikulum merdeka, apa sih
pengaruhnya untuk pembelajaran. Nah ini untuk kurikulum Merdeka kebanyakan kan menggunakan sarana IT ya, seperti wifi harus ada gitu. Kalau di pedesaan itu susah dengan jaringan. Nah jadi kadang susah kita untuk mencari materi pembelajaran. Kan sekarang banyak menggunakan IT ya, menggunakan Infocus pembelajaran itu, kita menggunakan wifi, sarana wifi. Di pedesaan seperti ini susah untuk sinyal koneksinya itu lambat gitu. Kadang itu yang menghambatnya. Tapi semuanya sih untuk sementara ini didukung oleh sarana yang lain, misalkan buku penunjang ada, terus CD interaktif pembelajaran ada, juga seperti itu. Disediakan oleh sekolah juga. Iya, disediakan. Kadang alat peraga guru mencari sendiri. Untuk pembelajaran yang kreatif itu kita lihat, misalkan bisa sebelum mengajar itu kita mencari model pembelajaran seperti apa, untuk besok kita belajar apa gitu. Jadi tidak langsung, kalau mengandalkan kita langsung di sekolah, untuk jaringan ini sulit. Ya, terkendalanya dengan jaringan Kendala. Iya. Lalu dampak seperti apa kurikulum Merdeka ini di pembelajaran Dampaknya ya ada positifnya, ada negatifnya ya. Untuk Pumer ini yang kita laksanakan ada positif, ada negatif. Untuk positifnya mungkin ya yang orang tua itu tidak sama. Di rumahnya itu ada yang punya wifi ya, bisa mengakses sendiri untuk pembelajaran. Karena kalau kurikulum Merdeka itu kan si anak itu bebas untuk mencari materi apa yang dia bisa pelajari, bisa dari buku, bisa dari media lain, terutama bisa dari alat elektronik, contohnya HP ya, bisa mencari sendiri gitu untuk kurikulum Merdeka ini. Tapi untuk negatifnya, positifnya kita bisa mengetahui lebih banyak, mengakses. Kalau negatifnya untuk di pedesaan seperti ini, yang pertama kendala dengan jaringan, yang kedua kendala dengan ekonomi masyarakat. Tidak semuanya di tempat sini bisa mengaksesnya karena sarana dan prasarananya kurang mendukung. Kadang tidak punya handphone untuk mencari materi tersebut. Kadang itu ekonominya ya tidak bisa mengakses lah. Sarana dan prasarananya tidak mendukung. Itu yang lebih utama itu dari sarana dan prasarana. Iya, sarana dan prasarana tidak semuanya bisa mengakses lewat pembelajaran lewat IT tersebut. Jadi nggak bisa merata gitu. Hanya paling beberapa orang yang mungkin mampu untuk bisa membeli. Kebanyakan mungkin kalau petani di daerah sini kan kebanyakan petani. Jadi ya seadanya apa yang diberikan oleh guru di sekolah untuk mengasah pelajaran yaitu seperti itu. Lalu terakhir, harapan apa sih yang Ibu inginkan sebagai guru PAI untuk pembelajaran yang lebih baik ke depannya? Kalau harapan sangat banyak sekali ya, terutama untuk guru yang berada di wilayah terpencil seperti ini, untuk kedepannya dengan kurikulum Merdeka ini bisa memberikan peluang lebih terutama untuk ke sekolah itu akses jaringan. Mungkin itu yang diharapkan itu lebih bagus lagi, karena penggunaan
IT dalam pembelajaran di sekolah itu emang sangat dibutuhkan dan sangat bermanfaat sekali, membantu sekali guru untuk mencapai target pembelajaran yang diharapkan itu kan lebih banyak. Kita mengharapkan lebih baik lagi dengan adanya bukan hanya program saja, tapi dibantu dengan sarana dan prasarana yang harus dilengkapi dan diperbaiki lebih bagus lagi. Jadi itu saja. Iya. Mungkin harapannya seperti itu agar siswa-siswi kami di sini lebih maju, ya lebih bisa melihat dunia luar bukan hanya dari segi apapun, dari segi pembelajaran saja, dari segi penerimaan materi pun mungkin lebih baik lagi kalau akses jaringan lebih bagus lagi. Ya. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Sekian wawancara pada PAI kali ini untuk memenuhi tugas UTS Ilmu Pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.